Kamu pernah nggak merasa hidupmu kayak lagi dipaksa buat selalu tampak keren di mata orang lain, tapi kenyataannya tabungan kamu malah makin menipis? Ini bukan cuma soal uang yang sedikit, tapi lebih ke kebiasaan, pola pikir, dan lingkungan sekitar yang tanpa sadar bikin kamu susah nabung. Di zaman sekarang, apalagi dengan pengaruh media sosial yang luar biasa besar, hidup gaya itu kayak udah jadi standar tak tertulis buat banyak orang. Kalau nggak pamer barang branded atau nggak nongkrong di tempat hits, kamu bisa dianggap kurang update, ketinggalan zaman, bahkan bisa dibilang nggak asik. Tapi yang paling parah, gaya hidup yang terlihat mewah itu seringkali cuman topeng buat nutupin masalah keuangan yang sebenarnya. Banyak orang yang pakai kartu kredit sampai limit penuh, atau bahkan utang sana-sini cuma buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak mereka butuhin. Jadi, hidup gaya tapi nggak punya tabungan itu sebenarnya bukan cuma masalah kamu yang nggak disiplin atau nggak pinter ngatur uang, tapi ada faktor lain yang lebih besar dan lebih rumit. Pertama, tekanan sosial yang sering nggak kita sadari. Kamu tahu kan, di mana-mana selalu ada ajakan buat hangout, traktiran, atau ikut acara yang sebenarnya bikin kantong jebol. Kalau nggak ikut, kamu takut dikira pelit atau nggak gaul. Seringkali kita merasa harus ikut supaya tetap diterima dan nggak dianggap aneh. Padahal, gaya hidup seperti ini lama-kelamaan bikin kamu terjebak dalam lingkaran konsumtif yang susah untuk keluar. Nggak heran kalau akhir bulan saldo tabungan kamu makin tipis, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Kedua, budaya instant gratification alias keinginan serba cepat dan instan. Kita hidup di zaman di mana semuanya pengen serba gampang dan cepat. Mau beli barang, tinggal klik di aplikasi online, bayar pakai metode cicilan, dan barang datang dalam hitungan hari. Ini bikin kita sering lupa kalau setiap pembelian itu ada konsekuensi jangka panjang, yaitu utang yang harus dibayar dan berkurangnya kesempatan buat nabung. Kebiasaan ini bikin kamu semakin sulit membangun tabungan karena lebih sering beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting atau cuman ikut tren sesaat. Ketiga, kurangnya edukasi finansial. Gitu ya. Banyak dari kita nggak pernah diajari cara mengatur uang sejak kecil. Jadi nggak heran kalau saat punya penghasilan sendiri, kita bingung harus mulai dari mana dan gimana caranya supaya uang nggak cepat habis. Banyak orang juga punya salah kaprah soal gaya hidup, mengira kalau pakai barang mahal atau ikut tren, itu artinya sudah sukses dan hidupnya oke, padahal sebenarnya itu cuma jebakan buat bikin kamu boros tanpa sadar. Tapi jangan salah, sebenarnya kamu bisa kok hidup gaya dan tetap punya tabungan yang cukup. Kuncinya adalah prioritas dan kontrol diri. Misalnya, kamu bisa tetap update fashion, tapi dengan membeli barang yang berkualitas dan tahan lama. Bukan cuma ikut-ikutan tren yang sebentar hilang. Kamu juga bisa nongkrong, tapi pilih tempat yang terjangkau, atau kadang cukup kumpul di rumah sambil bikin kopi sendiri. Hal-hal sederhana ini sebenarnya bisa bikin kamu tetap eksis dan gaul, tapi tetap hemat. Selain itu, penting juga buat punya target tabungan yang jelas. Jangan cuma nabung asal-asalan tanpa tujuan, tapi buat rencana yang konkret. Buat dana darurat, beli rumah, modal usaha, atau investasi. Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bakal lebih semangat buat menahan godaan hidup gaya yang nggak perlu. Karena saat tujuan itu kuat, kamu akan mulai belajar menolak hal-hal yang bisa merusak rencana keuanganmu. Dan jangan lupa, penting juga untuk membangun lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat secara finansial. Kadang kita tetap terjebak boros karena dikelilingi oleh orang-orang yang juga hidup konsumtif. Lingkungan itu berpengaruh banget pada kebiasaan kita. Jadi, kalau kamu bisa mulai cari komunitas atau teman yang sadar pentingnya menabung dan hidup hemat, itu bakal bantu banget supaya kamu tetap di jalur yang benar. Nggak semua orang yang hidup sederhana itu nggak keren, malah sebaliknya. Banyak orang yang mampu mengendalikan keuangan dengan bijak justru lebih keren karena mereka tahu kapan harus menikmati hidup dan kapan harus menabung demi masa depan. Hidup gaya nggak harus berarti boros dan nggak punya tabungan. Hidup gaya yang sesungguhnya adalah ketika kamu bisa menikmati hidup tanpa bikin masalah keuangan. Kalau kamu merasa selama ini gaya hidup kamu lebih banyak bikin kamu stres daripada senang, mungkin sudah saatnya buat evaluasi diri dan lingkungan sekitar.
Apakah kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung gaya hidup sehat finansial, atau justru sebaliknya, yang selalu ngajak boros dan pamer? Ini penting supaya kamu nggak terjebak terus-terusan. Jangan takut buat bilang tidak pada ajakan yang bikin kamu keluar jalur keuangan. Ingat, tabungan itu adalah investasi untuk kebebasan finansial dan keamanan hidup kamu di masa depan. Lagi pula, hidup itu bukan soal pamer, tapi soal bagaimana kamu bisa hidup nyaman dan tenang, tanpa harus stres mikirin duit setiap saat. Kamu juga harus mulai belajar bikin anggaran pengeluaran yang realistis. Jangan cuma asal pakai gaji buat gaya hidup, tapi pisahkan dulu berapa yang harus kamu tabung, bayar kebutuhan pokok, dan sisanya baru buat gaya hidup. Kalau perlu, catat pengeluaran harian supaya kamu bisa tahu kemana aja duit kamu pergi. Dengan begitu, kamu bisa kontrol pengeluaran dan tahu kapan harus menahan diri. Selain itu, kamu bisa mulai investasi sedikit demi sedikit, walaupun modalnya kecil. Dengan investasi, uangmu bisa tumbuh dan membantu kamu mencapai tujuan finansial lebih cepat. Investasi juga bikin kamu makin paham soal pentingnya mengatur uang dan merencanakan masa depan, tapi semua ini tentu saja nggak mudah dan nggak bisa langsung berubah dalam semalam. Proses berubah dari hidup gaya yang boros ke gaya hidup yang bijak butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Kamu mungkin akan tergoda untuk balik ke kebiasaan lama, tapi selama kamu punya tujuan yang kuat dan dukungan dari lingkungan yang tepat, kamu pasti bisa. Kalau kamu masih merasa kesulitan, jangan ragu buat belajar dari buku, podcast, atau komunitas yang fokus soal keuangan pribadi. Banyak sekali sumber yang bisa membantu kamu paham gimana caranya mengatur uang, investasi, dan hidup hemat tanpa harus kehilangan kesenangan. Intinya, hidup gaya tapi nggak punya tabungan itu bukan cuma salah siapa-siapa, tapi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Ada tekanan sosial, budaya konsumtif, kurangnya edukasi finansial, dan kebiasaan yang belum teratur. Tapi yang paling penting adalah kamu harus mulai bertanggung jawab dan membuat pilihan yang lebih bijak dari sekarang. Kalau kamu bisa mulai berubah hari ini, maka tabungan dan gaya hidup yang sehat bisa berjalan beriringan. Hidup nggak harus mewah untuk bahagia, tapi hidup yang terencana dan penuh kontrol itu pasti lebih tenang dan bebas dari rasa khawatir soal uang. Jadi, mulai sekarang, coba deh evaluasi lagi gaya hidup kamu. Apa yang benar-benar penting dan bikin kamu bahagia? Apa yang cuma bikin kantong kamu jebol tapi nggak bikin kamu tambah senang? Ingat, jadi keren itu nggak harus pamer. Tapi bagaimana kamu bisa bertanggung jawab dan menjaga masa depan kamu.